Oke ya. Jadi Ustazah awali dengan membahas tugasnya terlebih dahulu ya. Jadi untuk kemarin terakhir itu terkait barisan aritmetika. Ciri-cirinya adalah memiliki beda yang tetap ya. Contohnya ini bedanya 1 ke 6 itu tambah 5 ya. Tambah 5. 6 ke 11 juga tambah 5. Jadi bedanya atau selisihnya itu tetap. Maka ini dikatakan barisan aritmetika. Kemudian untuk menentukan suku ke N, suku ke berapapun, suku ke N, itu ini ya, evaluasinya Ustazah dari tugas yang kalian kirim, selalu dihilangkan ini tanda tambahnya. Jadinya A. N kurang 1 kali B. Jangan ya, diperhatikan baik-baik bahwa ada tanda tambahnya. Nah ya, beberapa Ustazah koreksi tugasnya tadi malam, tidak tulis kita tanda tambahnya. Akhirnya bermasalah nilai akhirnya ya. Oke. U1 artinya suku pertama. Alhamdulillah tidak ada salah di sini ya. Yang salah yang tidak mengerjakan. Suku pertama nilainya 1. Bedanya adalah 5 ya. Kenapa? Karena dari 1 ke 6 itu tambah 5. Atau bisa juga suku kedua dikurangi suku pertama. 6 kurang 1, 5. Suku ke N itu artinya ganti maki A suku pertamanya, ganti maki B bedanya ya. Oh iya, oke syukron konfirmasinya. Oke, jadi UN sama dengan ini bagian C ya. Ya, kalau bagian C ganti A-nya dengan nilai yang sudah kita peroleh ya, bukan nilai yang sudah kita peroleh dari suku pertama ya. Ingat U1 itu sama aja dengan A, sama-sama artinya adalah suku pertama. Kenapa tidak jelas ketulisan kok? Oke, berarti 1 ditambah, karena masih N di sini, suku ke N, berarti jangan diganti dulu N-nya. 1 ditambah N kurang 1 dikali bedanya. Selisihnya berapa? Selisihnya adalah 5. Jadi di sini 5. Diperhatikan Fauzan ya. Fauzan alhamdulillah selesai ya. Tetapi tidak hanya selesai, tapi harus paham. Jadi sama dengan ini 1 ditambah tidak ada masalah. Ini N kurang 1 itu dikali dengan 5. Berarti Haura 5-nya dikali dengan N. 5N dikurang 5-nya juga dikali 1. Ya. Jadinya 5. Sekarang jadinya 5N itu tidak ada temannya, berarti tetap tulis 5N. Nah, 1 dikurangi 5 minus 4 ya, berarti UN-nya itu rumus suku ke N-nya, dari barisan 1, 6, 11 adalah 5N kurang 4 ya. Untuk bagian D, suku 70. Suku 70 berarti ganti N-nya menjadi 70 nak. 5N artinya 5 kali 70 ya. Nah, 5 kali 70 dikurangi 4. 5 kali 70, 350. Dikurangi 4. Maka dapat 346. Ya. Boleh juga ya, sempat kemarin Haura singgung soal cara singkat. Nah, kalau misalnya kalian dapat soal nanti langsung disuruh cari suku ke-20. Nah, suku ke-20 misalnya ya. Nah, sebenarnya sih bukan cara cepat, sama saja. Suku ke-20 langsung saja ganti ini nak. Langsung saja ganti ini. A itu suku pertama, berarti 1 ditambah N-nya. N-nya berapa? N-nya sudah diganti jadi 20. Berarti kita tulis 20. Dikurangi 1 dikali bedanya. Bedanya berapa tadi? Bedanya adalah 5.
ya. Jadi sama dengan 1 ditambah 20 kurang 1 itu 19. Ya, kali 5. Jadi sama dengan 1 ditambah 19 kali 5. 5 kali 9, 45. Berarti 95 ya. Berarti hasilnya adalah 96. Ada pertanyaan untuk yang tugas yang pertama ini? Berarti di dalam hati ini sudah ternodai dengan kosong-kosong. Oke, kita move ke yang kedua. Yang kedua ya. Yang kedua, Ustazah kemarin itu sudah sampaikan bahwa bisa saja bedanya itu negatif ya. Bisa saja bedanya itu negatif. Jadi diperhatikan, kalau bilangannya semakin berkurang, berarti bedanya atau selisihnya itu negatif. Nah ya, jadi 10 ke 7 berkurang 3. 7 ke 4 berkurang 3. Berarti bedanya adalah minus 3. Suku pertama jelas adalah 10. Dicari suku ke N. A-nya itu berarti 10 suku pertama ya. Ditambah N-nya kurang 1 kali B. Bedanya adalah minus 3. Ini perkalian ya, jadi kasih kurung nak seperti ini. Supaya nanti dikira kurang 3, padahal bukan kurang 3 ya, tetapi dikali minus 3. Oke, kita perhatikan baik-baik ya, banyak yang keliru di sini. Fauzan diperhatikan, 10 ditambah ya, minus 3 dikali N. Minus 3N Ustazah ya. Sekarang saya tanya, salah. Ya. Karena Ustazah hapus dulu ya. Oke. Kemudian min 3 dikali min 1 ya. Nah, yaitu positif 3. Ya. Nah, sekarang kalau ada berdekatan begini nak, kalau positif sama negatif berdekatan berubah jadi apa? Ada yang tahu? Kalau negatif bertemu negatif berdekatan bisa berubah jadi tanda apa? Berarti kita percaya dengan ya keajaiban yang lain atau mungkin kita masih ingat? Kalau negatif bertemu negatif berdekatan bisa diubah jadi tanda apa? Tambah. Tambah, oke. Plus. Kalau tambah dengan negatif berdekatan diubah jadi tanda apa? Minus. Oke, minus ya. Nah, berarti 10 dikurangi 3N ditambah 3 ya. Maka ini 3N minus 3N ya. Ingat tanda di depannya tetap diambil. Berarti minus 3N tidak ada temannya. 10 tambah 3 adalah 13. Jadi ini rumus suku ke N. Kalau disuruh tunjukkan suku ke 70, berarti ganti N-nya menjadi 70. Min 3 dikali 70 ditambah 13. Ya, berarti minus 210 ditambah 13. Nanti dapat hutangnya 210, bayar 13, masih ada hutang 190. Ada pertanyaan dari sini, Nak? Ya alhamdulillah kalau misalnya di rumah ada yang bantu, tapi harapan Ustazah kalian juga harus paham. Boleh juga bertanya kembali sama Ustazah nanti. Ya, jadi ini Ustazah bahas kembali terkait tugasnya yang alhamdulillah ada yang selesai dengan benar semua, ada yang mesti Ustazah arahkan dulu
ada yang sudah berputus asa, ada yang Ustazah sampaikan, nanti Ustazah jelaskan pada saat pertemuan. Kenapa? Karena ada memang anak-anak yang bisa Ustazah pandu, silahkan ganti ini. Ada juga yang kebingungan. Jadi daripada bingung terus, nanti tidak bisa tidur, jadi Ustazah sampaikan nanti di pertemuan selanjutnya bisa Ustazah bahas. Makanya Ustazah bahas dulu. Tapi saya tidak tahu apakah Bagas sudah kembali bergabung. Oh, Bagas sudah bergabung. Ini di record ya, jadi nanti bisa lihat rekamannya. Ustazah masuk ke yang selanjutnya. Ada lagi istilah deret, ya. Kalau kemarin barisan, ini ada lagi istilah deret. Apa itu deret? Ya, didengar baik-baik, nanti Ustazah evaluasi kembali, bingung. Jadi deret itu adalah penjumlahan barisan, ya. Jadi ada barisan dijumlahkan, itu namanya deret. Contoh, ada barisan 1, 2, 3. Nah, ya, ada barisan 1, 2, 3 dan seterusnya. Tentukan jumlah dari 2, 3 suku pertama. Ini kan suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Jumlahnya ditanyakan atau deret dari 3 suku. Jumlahnya artinya adalah 1 ditambah 2 ditambah 3. Hasilnya adalah 6. Jadi kalau barisan kemarin cuma disebut saja angkanya pakai aturan, ada aturan untuk menentukan angka selanjutnya. Kalau deret itu sudah masuk penjumlahan. Jadi setiap bilangannya itu ditambah. Ya, ada beberapa simbol-simbol. Ya, simbolnya deret itu adalah S. SN artinya jumlah N suku pertama. Jumlah N suku pertama, misalnya berapa suku yang mau ditambahkan? 3 suku jika, 5 suku kah? Kemudian UN adalah nilai suku ke N, A itu suku pertama, B itu beda atau selisih. Di sini Ustazah punya contoh ya. Mungkin kalau Ustazah record, kemarin Ustazah lihat recordnya, kalau Ustazah menulis di sebelah kanan tidak muncul tulisannya ya. Oke, ada contohnya 1, 3, 5, 7, 9. Ini ada berapa suku ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 suku. Kalau misalnya ditanyakan berapa hasilnya deret atau jumlah dari 3 suku pertama, makanya tulisannya adalah S3. Artinya jumlah dari 3 suku awal. Berarti jumlahnya dari suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Kalau kalian lihat, suku ketiga itu cuma sampai 5 ya. Kalian sudah bisa hitung. Tidak perlu pakai rumus Ustazah. Tahu, Mak? 1 tambah 3, 4. Tambah 5, pasti hasilnya 9. Ya, betul ya. Jadi seperti itu sebenarnya konsepnya ya. Jadi penjumlahan saja, ditambah-tambah saja. Cuman yang nanti ditanyakan itu bukan cuma 3 suku awal, tetapi bisa saja 5 suku awal, 6 suku awal. Kalau masih sedikit, masih bisa Ki manual tambah-tambah Ki nak. Tapi kalau sudah banyak itu perlu Ki memakai yang rumusannya di sini. Oke. Su S3 artinya jumlah suku ketiga. Perhatikan di sini ya. N per 2. Berarti N-nya itu adalah 3 karena 3 suku pertama, 3 per 2. Jadi kita ganti-ganti nih hurufnya ya. A itu adalah suku pertama. Suku pertamanya adalah 1. Ditambah suku ke N. Nilainya suku ke N. Suku ke N karena yang ditanyakan di sini S3, N-nya diganti jadi 3, maka cari nilainya suku ketiga. Suku ketiga adalah 5. Ya, karena yang ditanyakan cuma jumlah 3 suku. Berarti 3 per 2 dikali 6. Ya. Nah, cara kerjanya boleh 6 bagi 2 3 kali 3 9.
Bisa seperti itu. Ya, Ustazah kasih lagi contoh yang kedua. Oh ya, yang kedua. Kita lihat dulu bedanya. Min 2 ke 1 itu bedanya berapa, Nak? Min 2 ke 1 bedanya berapa? Dari ya, nanti kalau begitu ya. Ya, Ustaz jangan tahu soalnya Min 2 ditambah atau dikurang dapat 1? Dikurang. Dikurang? Min 2 dikurang? 3. Dikurang 3 atau ditambah 3? Bisa tambah. lihat selanjutnya ya. Ya Ditambah 3. Oke, ditambah 3. Berarti bedanya adalah 3. Oke, normal ya. Jadi ini barisan aritmetika. Coba kita cari jumlah 5 suku pertama. Ya, jumlah 5 suku pertama. Jadi ini suku pertama U1, U2, U3, U4, U5. Kalian bisa manual tambahnya toh. Jumlah 5 suku pertama berarti 5/2. Kenapa 5? Karena di sini N. Jadi kalau diganti di sini S5 berarti semua N-nya diganti jadi 5 ya. 5/2 dikali A, suku pertama aja adalah -2 ditambah suku ke N. Suku kelima ya, karena ditanyakan adalah 5 suku pertama, berarti suku kelimanya adalah 10. Ya. Selanjutnya 5/2. Oh ya, min 2 tambah 10 berapa? Min 2 tambah 10 berapa, Nak? Silahkan menyahut. Utangnya 2, bayarnya 10. Jadi hasilnya? Ada sekarang itu di ANTP ya, ramal. 8. Oke, 8 ya. Oke. Berarti 5/2 kali 8. 5/2 kali 8 bisa bagi dulu ya. 8 bagi 2, 4. Berarti sisa 5 kali 4, 20. Ya, berarti jawabannya adalah 20. Silakan dicoba hitung sendiri. Min 2 tambah 1. Min 2 tambah 1 berapa? Min 2 tambah 1 berapa, Nak? Jadi paranormal buku tidak boleh dipercaya. -1. Min 1. Min 1 ya. Kalau tambahi 4, min 1 tambah 4. Dan ini itu tidak bakalan bisa menembus langit mencari informasi. Dia hanya berbohong. Min 1 tambah 4. Utangnya. Oke, 3. Tambahi 7. Dan biasanya orang yang 10. Tambahi 10. 20. Jadi ini cocok ya. 20. Ya. Jadi deret aritmatika saya ulangi lagi, cuma penjumlahan suku-sukunya. Kalau misalnya ditanyakan jumlah 3 suku pertama, berarti ada 3 suku awal yang dijumlahkan. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Kalau diminta misalnya 5 suku, jumlah 5 suku pertama berarti 5 suku awal itu yang dijumlahkan. Ustazah move. Oke, coba dikerjakan ini. Ya. Dikerjakan ini. Kalau tahu yang kedua juga boleh, tapi fokus dulu yang pertama. Ya. Ini 1, ini 2. Kalau bisa kerja 2, nomor 2 lebih bagus lagi. Kalau bisanya cuma nomor 1, silahkan. Ustazah kasih waktu 9 menit ya, lama 9 menit. Ya, ini sudah ada jumlah 20 suku pertama. Berarti kalian harus tahu nilainya suku ke-20. Suku ke-20 bisa dicari dengan cara A ditambah N kurang 1 kali B. Ya.
Jadi yang bisanya cuma yang pertama silakan dikerjakan, tapi kalau bisa nomor 2 lebih bagus lagi. Oh iya, Ustazah mau fotokan dulu yang sebelumnya supaya ada bisa kalian lihat contoh ya. Nanti Ustazah kirim di grupnya. Tunggu dulu, Ustazah fotokan Kina. Hilang Ki. Hilang Ki tulisan. Oh, ada aja. Oleh orang-orang yang bersegera. Tunggu dulu nah. Ustazah fotokan Ki. Kekafirannya. Di mana ini gue simpan? Yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka, kami Ustazah foto ya. Padahal hati mereka belum beriman. Oke. Banyak di kalangannya para Supaya bisa dilihat contohnya untuk mengerjakan ini. Mana minggu tak namanya disampaikan namanya tentang Allah, langsung dengan itu ya. Saya beriman. Silakan dilihat grup kelasnya, itu saya sudah kirim. Silakan diikuti caranya, kemudian dikerjakan nomor 1 dan nomor 2. Ustazah kasih waktu 9 menit, 1 menit sudah lewat, sampai jam 2:50. Silahkan ya. Ya, awalnya dia beriman, mulutnya tapi hatinya tidak. Ini disampaikan soal media. Jadi yang hati-hati, kita langsung dengan mudahnya percaya. Karena Allah sudah mengingatkan para rasulnya, jangan dulu terlalu percaya kalau dia langsung mengatakan saya beriman. Saya mengakui bahwa Nabi Musa itu adalah Nabiullah, Nabi Isa itu Nabiullah, Nabi Muhammad itu Nabiullah. Tapi setelah itu dia melanggar semua apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, dilanggar semua yang disampaikan oleh Nabi Isa. Begitu juga semua yang disampaikan oleh Rasulullah, dia tolak mentah-mentah, hatinya terbalik ya, percaya mulutnya percaya, hatinya tidak percaya. Inilah juga yang menghalangi kita. Ini ingkar skalanya besar, ingkar skala kecil apa? Ketika kita berjanji misalnya, dan berjanji begini, tapi ternyata kita mengingkarinya, itu ingkar yang sederhana, ya. Ingkar sederhana. Kemudian al-fasad, ya, sesungguhnya ini adalah kisah yang benar dan tak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Kemudian jika mereka berpaling dari kebenaran, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui orang-orang yang membuat kerusakan. Jadi dia tahu Allah itu harus disembah. Allah itu benar-benar ada. Allah itu tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, kita setiap hari dengar persaksiannya. Tadi juga Zaki sudah azan, mengingat kembali persaksiannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu 5 kali ya, 5 kali 2 benar. 5 kali 2 lagi berapa? Yoga, berapa yang kali 2? Berapa? 10. 10 ya? Kalau 10 kali 2 berapa? Ya, Nabila sudah mengirim. Kalau Nabila pakai cara manual, ditambah manual ya. Ya, terima kasih Nabila. Coba Nabila pakai rumusnya, dicoba. Coba cari nomor 2, langsung kalian Nabila ke nomor 2, cari dulu nilainya suku ke-20. Pakai rumus waktu barisan. Barisan aritmetika, ingat, cari BD nilainya suku ke-20. Baru hitung jumlahnya. Pakai rumus baris. Iya, barisan kan untuk menentukan suku ke-20. Kalau sudah tahu suku ke-20, bisa cari deretnya. Allah itu bijak, tapi dia berpaling daripada kebijakannya Allah. Allah itu esa, tapi dia tidak
mengakui keesaannya Allah. Allah itu punya ilmu yang banyak, tapi dia tidak mengakui keilmuannya Allah. Ya begitu, jadi dia fasad. Jadi dia tahu, tapi dia tidak mau membenarkannya semuanya. Ya, itu fasad. Banyak ya yang menghalang kita. Ya. Apa ini? Al-ghaflah. Al-ghaflah itu lengah. Tahu lengah? Tahu lengah? Tahu ya. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari satu itu dari. Tahu dari siapa? Dari siapa dari? Dari apa itu dari? Hah? Ya. Neraka jahanam kebanyakan dari jin ya. Dari atau dari jin ini? Dari jin dan manusia. Ya, mereka mempunyai hati tapi tidak digunakan untuk memahami, mempunyai mata tapi tidak digunakan untuk melihat. Ingat ya, hati tidak digunakan untuk memahami, mata tidak digunakan untuk melihat, telinga tidak digunakan untuk mendengar. Mereka itulah bagaikan binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Maksudnya Allah memberikan mata, tapi matanya hanya digunakan hal-hal duniawi saja, tapi tidak melihat kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan telinga, tapi telinganya tidak digunakan untuk mendengar kebaikan-kebaikan, tapi digunakan hanya mendengarkan hal-hal buruk, hal-hal jelek, sehingga yang teringat terus adalah keburukan semua. Hati, Allah memberikan kita hati, tapi hati kita tidak gunakan dengan sebaik-baiknya, tidak memahami tanda-tandanya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi hati-hati, mata akan diminta pertanggungjawabannya, telinga akan diminta pertanggungjawabannya, hati diminta pertanggungjawabannya. Hati-hati, Allah ala qulubihi wa ala sam'ihi wa ala basarihi. Hati-hati jangan sampai telinga ini Allah kasih tapi akan ditutup. Allah menutup telinga kita dengan hal-hal kebaikan-kebaikan sehingga kita tidak bisa mendengarkan kebaikan. Kalau sampai detik ini ada di antara kita ada ceramah langsung pergi, dikasih nasihat sama orang tuanya langsung menghindar, dikasih kebaikan sama orang lain dengan kebaikan langsung menghindar. Berarti itu tanda-tanda bahwa telinga kita sudah ditutup oleh Allah untuk kebaikan. Paham ya? Sama dengan mata. Ada lagi yang mengirim? Mata. Allah menutup mata kita. Belum ada ya? Apa kendalanya di nomor 1? Coba pakai caranya Nabila. Nabila sudah paham bahwa deret itu ya ditambah saja. Ditanyakan jumlah 4 suku pertama ya ditambah saja. Ya, 2 tambah 5 7, tambah 8 15, tambah 11 26. Maka jawabannya Nabila itu 26. Apakah 26 itu salah? Tidak, ini betul. Ya. Ini betul ya. Nah, kalau kita pakai rumus ya, coba perhatikan S4 ya, jumlah 4 suku pertama, berarti N-nya diganti menjadi 4 ya, berarti 4 per 2, suku pertamanya adalah 2, ditambah
UN ya. Karena N-nya diganti jadi 4, berarti yang dicari itu suku keempat. Suku keempat sudah tersedia ya. Suku keempat itu adalah 11. Berarti 4 bagi 2, ini kan sudah bisa dibagi ya. 4 bagi 2 adalah 2. Dikali 2 tambah 11 itu 13. Ya, 2 kali 13 itu adalah 26. Ya. Jadi pakai cara manual seperti tadi Nabila boleh, pakai rumus juga boleh. Yang tidak bisa kemungkinan manual ada ya yang nomor 2. Ya, kenapa? Karena 20 suku ini yang ditanyakan. Sementara yang disediakan hanya 4 suku. Kalian boleh menghitung manual. 20 suku ke 20 berapa ya? 2 tambah 3 terus ya. Ini bedanya 3 ya. Sampainya nanti dapat 20 suku, kemudian mau jumlah manual boleh juga, tetapi itu mengambil waktu. Nah, ya, jadi makanya tadi Ustazah sampaikan, coba cari dulu suku ke-20 ya. Suku ke-20 pakai cara yang pertama tadi. Pakai cara barisan aritmetika ya. Berarti A-nya adalah 2 ditambah N-nya adalah 20 kurang 1 kali bedanya adalah 3. Ya, 2 ditambah 19 kali 3. 19 kali 3 itu adalah 3 ke 9, 27. Berarti 57. Berarti suku ke-20-nya itu berarti 59. Nah, dicari suku jumlah 20 suku pertama ya. Berarti N-nya ganti 20, Nak. 20 per 2 suku pertamanya adalah 2. Kemudian suku ke N-nya adalah suku ke-20 ya. Sudah dicari tadi dapat 59. 20 bagi 2, 10 kali 2 tambah 59 itu 61. Maka hasilnya adalah 610. Ada yang mau ditanyakan? Oh, ada tawanan kirim Fahri. Iya, Fahri sudah betul, Nak. Oke, itu. Ustazah kasih soal lagi ya. Ini Ustazah tidak hapus, bisa jadi contoh untuk kalian kerjakan soal selanjutnya ya. Kenapa tidak mungkin deh ini? Ragu-ragu. Alfa, boleh dibaca? Oke. Ustazah kasih soalnya di atas ya. Ustazah tulis. Deretnya adalah 3, 5, 7, dan seterusnya. Cari jumlah 4 suku pertama sama jumlah dari 50 suku pertama ya. Jadi ini soalnya Ustazah tulis di sini. Ya, ada deret 3, 5, 7 dan seterusnya. Tentukan jumlah 4 suku pertama atau S4. Tentukan jumlah 50 suku pertama atau S50. Ini Ustazah kasih waktu 10 menit. Silakan. Oh, tinggal tidak bertiga. Masya Allah, luar biasa. Ya itu, ya jadi itulah kondisi ya kalau kita jaringan ya. Bersyukurlah kalian yang masih tetap on ya, masih dapat materinya ya. Jadi sesungguhnya mereka telah mengingkari Allah sebelum itu dan mereka juga tentang yang gaib dan tempat yang jauh. Artinya dia
Apa yang dia pahami dia menduga-duga, ini ada begini, ada begitu, semuanya sudah menduga-duga. Karena bisa gali libur, gali juga belajar. Karena bisa gali libur, padahal gali belajar juga. Ada ustazanya di situ kan? Tidak ada, saya disamakan sebagai itu. Oh gitu. Oh ya. Atau ke sini bisa aja, Pak. Nah, kenapa tidak ada tidak ada pendamping? Memang tidak ada pendampingnya? Tidak. Pada kelas mana? Bu Iin tidak tahu kan juga, Pak? Maksudnya itu tetap pengetahuan. Bisa dilihat. Berarti ragu-ragu ya. Tinggal berapa? Tinggal satu. Ya, kita selesai dulu ini. Dan waktunya juga tinggal sedikit ya, insya Allah. Dan sesungguhnya mereka telah mengingkari Allah sebelum itu, dan mereka menduga-duga tentang yang gaib. Kalau hal-hal ada yang nanya-nanya gaib itu, dia menduga-duga. Nanti setelah ini melihat situasi misalnya langit gelap, nanti ini akan ada begini. Dia menduga-duga, ya. Dan tentang yang gaib dari tempat yang jauh. S4-nya belum Fahri. Ini bukan suku keempat yang dicari ya. Kalau caranya Fahri itu mencari U4, suku keempat. Tapi ini mencari jumlah suku. Jadi misalnya ada terjadi kayak apa ya, gerhana bulan misalnya matahari. Dia pasti memberikan informasi di luar daripada kebenaran. Kalau misalnya gerhana bulan misalnya kita harus begini ya, karena itu yang dilakukan oleh orang-orang dahulu. Begini, padahal tidak. Ya ini yang perlu diantisipasi. Jadi kalau gerhana bulan ya cukup ya sesuai dengan syariat Islam apa, kita mungkin sholat gerhana bulan saja, tidak ada tambahan-tambahannya. Ya tidak ambil apa, tidak beli itu, tidak beli ini, lakukan ini tidak cukup itu sholat yang sholat gerhana misalnya. Jadi pemahaman pada ma'rifatullah akan menjadi pokok pembeda. Jadi Ustaz harapannya dengan mengetahui dan cara mengenal Allah dan cara bagaimana kita semakin jauh dengan Allah, itu menjadi pembeda antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang 5 menit lagi ya. Jadi maksudnya begini. Kita sudah paham bahwa ma'rifatullah itu adalah salah satu ilmu atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadikan cara itu supaya kita semakin dicintai oleh Allah, supaya apa yang kita lakukan itu diberkahi oleh Allah. Nah kemudian supaya kita tidak jauh dari Allah, kita tidak boleh ragu-ragu, kita tidak boleh zalim, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh menduakan Allah yang begitu ya. Jadi itu maksudnya adanya pentingnya materi ma'rifatullah ini, bagaimana cara mengenal Allah supaya kita semakin dekat dengan Allah, semakin cinta dengan Allah, sehingga ridhonya Allah, surganya Allah, kebaikannya Allah, keberkahannya Allah itu selalu ada untuk kita. Paham ya? Halo? Kayaknya jadi kan halo? Oke. Nah sekarang
Sekarang saya mau minta kesimpulannya masing-masing semuanya dalam bentuk tulisan. Ya, saya kasih waktu 5 menit. Kira-kira hari ini dapat apa, materi apa dari Ustaz Jamal. Ayo 5 menit dari sekarang, silakan ditulis semua apa yang tahu. Ya, silakan. 5 menit ya. Ambil bukunya, ambil pulpennya, dicatat apa yang didapat hari ini tentang materi Ustaz nanti kedua. Oke, bagaimana? Belum ada yang mengirim? Coba difotokan yang sudah dikerjakan. Dikirim, Ustazah mau lihat tulisannya sudah sampai di mana. Oke. Teman, sudah? Masih ada 2 menit. Masih ada 2 menit ya. Oke, sudah mengirim Fahri, Ifdal. Oh. Fahri sudah betul. Ifdal masih keliru di yang keduanya. Nabila sudah betul. 101. Ya, Nabila sudah betul, Fahri sudah betul. Ifdal tadi masih keliru yang S50-nya. Yang lainnya belum paham ya. Disampaikan aja. Oke, baru 3 yang mengirim. Jadi untuk yang pertama, jumlah 4 suku pertama, ya ini kan cuma 3 suku yang disediakan. Tapi kan kalian bisa lanjutkan. Suku keempat itu nilainya berapa? Fauzan. Fauzan dilihat layarnya, suku keempat nilainya berapa Fauzan? Berapa lanjutannya ini nak? 3, 5, 7, apalagi selanjutnya Fauzan? Jadi catatan hari ini. Ya, Ustazah mungkin ke Atar, ada Jatar, tidak live ke Atar. Ya. Apa lagi? Sudah.
Rifki Atar. Oke, Atsal. Atsal bisa lanjutkan deretnya 3, 5, 7. Selanjutnya apa, Atsal? Lagi apa yang ditulis? Apa saja? Berapa? Lagi. Dilanjutkan ini 3, 5, 7. Selanjutnya apa, Atsal? Berapa? 9. Oke, 9 ya. Nah, jadi kan kalau begini sudah bisa kan tambah manual aja. 3 tambah 5 tambah 9 tambah 7 dapat nanti berapa hasilnya, Nabila? Jumlah 4 suku pertama? Ya, Berapa jumlah 4 suku pertama? Jawaban Pak? Iya, 24. Kalau kita mau pakai rumus juga boleh. Ya, jadi bedakan mencari jumlah suku sama mencari nilai sukunya ya. Jadi 4/2 karena yang ditanyakan adalah 4 suku pertama. Suku pertama adalah 3 ditambah suku keempat. Suku keempat nilainya 9. Berarti 2 dikali 3 tambah 9 itu adalah 12. 2 kali 12 itu 24. Selanjutnya dicari suku ke 50. Bukan suku ke 50 ya, tetapi jumlah 50 suku pertama. Karena ditanyakan 50 suku, berarti harus kita dulu tahu suku ke 50, suku terakhir itu berapa. Suku ke 50. Ya, cari dulu suku ke 50. Astagfirullah. Oke. Kita cari dulu suku ke 50-nya, Nak, ya. Suku 50 kita pakai rumus barisan ya. A ditambah ya. A ditambah N kurang 1 kali B. Jadi A-nya itu adalah 3 ditambah N-nya adalah 50 kurang 1, 49 kali bedanya adalah 2. Sama dengan 3 ditambah 49 kali 2 itu 98. 98 tambah 3 itu 101. Ya, berarti sudah tahu suku ke-50 itu nilainya 101. Yang ditanyakan bukan suku ke-50 nah ya, tetapi jumlah dari 50 suku awal. Jadi S50 ya. Jadi 50/2 dikali suku pertama 3 ditambah suku ke-50 adalah 101. Jadi 25 dikali 104. Berapa hasilnya tadi, Nabila, ini? jumlahnya Iya, hasil akhirnya S50 104 kali 2000. 2.600. Oke, 2.600 ya. Oke. Seandainya nak kalian bisa melanjutkan barisan 3, 5, 7, 9 sampai suku ke 50, sisa kalian jumlahkan manual saja. Tetapi itu terlalu mengambil waktu. Makanya kita pakai rumus SN atau rumus deret aritmetika ya. Mungkin hari ini masih beberapa yang paham, yang lainnya masih kebingungan. Insya Allah next time Ustazah akan berikan kembali latihan. Karena kalau mau mahir harus memang latihan berkali-kali. Kemudian nak ya minta tolong juga dipelajari kembali videonya ya. Jadi video ini akan Ustazah share ke kalian linknya. Silahkan untuk dipelajari kembali. Ya mungkin satu jadi antara kalian, tapi jangan juga selalu mengharapkan kalau ada tugas selalu mengharapkan orang lain untuk membantu. Harapannya Ustazah
memang dibantu tapi kamu juga paham. Tapi alangkah lebih baik kalau kalian sudah bisa mandiri untuk menyelesaikannya. Kalau kalian mandiri menyelesaikannya, itu artinya kamu sudah paham. Tapi kalau masih ada bantuan orang lain, berarti masih 50-50, masih antara paham sama tidak paham. Tapi alhamdulillah kalau paham seperti itu, ya. Ustazah stop share ya. Jadi poinnya tadi kalau mau bedakan yang mana barisan, yang mana deret, kalau barisan itu dia masih disusun saja bilangannya. Ada yang masih ingat barisan itu artinya apa? Ada yang masih ingat barisan artinya? Kumpulan, ya, kumpulan bilangan. Jadi barisan itu kumpulan bilangan yang memiliki pola tertentu, ya, aturan tertentu. Kalau pola bilangan, ya aturan dari bilangan, aturan untuk menentukan bilangan selanjutnya. Nah, itu misalnya ditambah 5 kah, dikurang 3, atau dikali 2, itu polanya. Tapi kalau barisan, kumpulan bilangan yang sudah memiliki pola tertentu. Kalau deret, apa artinya deret? Apanya berarti kalau deret? Silakan menyahut yang tahu. Kalau deret berarti apanya? Apanya Fahri kalau deret? Penjumlahan setiap suku barisnya apa kan namanya? Iya. Jadi poinnya itu kalau deret itu berarti penjumlahannya, ya. Dijumlahkan setiap barisan. Itu saja untuk hari ini. Afwan kalau hari ini kurang maksimal, ya insya Allah. Tapi belum ada juga bukunya yang di-share ya. Kalian boleh cari informasi via YouTube kah, via internet. Jadi dicari tentang materi barisan dan deret aritmetika ya, barisan dan deret aritmetika. Nanti dikasih lihat lagi contoh lebih banyak dan latihan-latihan ya supaya lebih mahir mengerjakan. Itu saja, terima kasih untuk yang anandaku yang sudah on dari awal sampai akhir, yang sudah aktif kameranya. Tadi beberapa konfirmasi tidak mengaktifkan karena jaringan. Oh iya, terima kasih juga yang sudah tadi aktif ya mengikuti pembelajaran, menjawab ketika ditanya, mengirimkan jawaban via WA. Kalian luar biasa. Itu saja. Ustazah kembalikan kepada Ananda Haura ya untuk menyiapkan kembali. Silakan. Duduk siap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi berdoa, angkat tangan, tundukkan kepala, doa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke, silakan Lev. Terima kasih, Ustazah. Sama-sama. Ya, silakan Lev ya.